Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada bab ini kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama sejarah ilmu kalam dan yang kedua peristiwa tahkim. Sejarah ilmu kalam terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, akidah Islam pada masa Nabi. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, Islam masih belum terdapat aliran-aliran atau firqah. Saat terjadi perbedaan pemahaman, para sahabat langsung berkonsultasi kepada Nabi Muhammad. Maka segala persoalan dapat langsung terselesaikan dan para sahabat pun mematuhinya. Para sahabat sangat dilarang oleh Rasulullah untuk memperdebatkan sesuatu yang dapat memicu perpecahan. Semangat persatuan sangat dijaga oleh para sahabat karena selalu berpegang teguh kepada Quran Surat Al-Anfal ayat 46 yang artinya, dan taatilah kamu sekalian kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan karena semua itu akan menyebabkan kalian gagal. Namun perpecahan baru muncul setelah Nabi wafat. Para sahabat berselisih tentang siapa yang berhak menggantikan pemimpin Islam setelah Nabi. Kaum Ansor yang dipimpin Sa'ad bin Ubadah berembuk di Sakif Bani Sa'idah untuk membicarakan hal tersebut. Yang hadir pada saat itu diantaranya Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubadah bin Jarrah dari kalangan Muhajirin, yang pada akhirnya dicapailah kesepakatan untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Yang kedua, akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan, walau pada awal masa kekhalifahan Abu Bakar sempat muncul beberapa nabi-nabi palsu dan orang-orang yang enggan membayar zakat, tetapi itu semua dapat diatasi oleh beliau. Nah, perpecahan mulai muncul pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan ketika beliau melakukan reformasi bidang administratur pemerintahan. Kebijakan tersebut berdampak pada situasi politik yang tidak stabil. Puncak dari situasi tersebut adalah terbunuhnya Utsman bin Affan. Peristiwa tersebut dikenal dengan Al-Fitnah Al-Kubra atau yang berarti fitnah besar. Peristiwa ini juga pangkal dari munculnya aliran-aliran dalam Islam. Masalah politik yang tidak kunjung reda bahkan semakin membesar dengan terjadinya Perang Jamal, yaitu pasukan Ali melawan pasukan Aisyah. Perang tersebut dapat diselesaikan oleh Ali dengan baik. Lalu terjadi perang Siffin, yaitu pasukan Ali melawan pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan. Upaya damai yang ditempuh untuk mengakhiri perang Siffin tersebut melalui perundingan atau tahkim justru membuat umat Islam terpecah belah menjadi dua golongan, yaitu golongan Syiah atau golongan yang setia kepada Ali dan golongan Khawarij atau golongan yang memisahkan diri dari golongan Ali. Yang ketiga, akidah Islam masa Bani Umayyah. Corak pemerintahan yang represif dari beberapa khalifah Bani Umayyah menyebabkan sebagian umat Islam bersikap apatis karena paham ini dimanfaatkan pemerintah untuk melegitimasi segala kebijakannya dan sangat menguntungkan bagi pihak pemerintahan. Pada masa Daulah Umayyah ini juga muncul pemikiran bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dipandangnya sebagai orang fasik atau orang yang berbuat durhaka, namun tidak keluar dari golongan orang mukmin. B. Peristiwa tahkim. Ali bin Abi Thalib menerima estafet kepemimpinan dalam situasi yang sulit. Peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan menjadi beban yang sangat berat untuk diselesaikan. Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu menjabat gubernur di Syam menyusun kekuatan untuk melawan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Pada akhirnya bertempurlah dua kekuatan pasukan di Siffin pada bulan Syafar 37 Hijriah atau 657 Masehi. Dalam pertempuran di Siffin, pasukan Ali bin Abi Thalib hampir mencapai kemenangan. Amr bin As dari pihak Muawiyah yang mengamati pasukannya semakin terpojok dan menuju kepada kekalahan, maka mengajukan usul supaya diadakan perundingan. Usulan tersebut pada awalnya diragukan ketulusannya oleh Ali bin Abi Thalib. Namun, pada akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima ajakan damai tersebut setelah didesak oleh sebagian pasukannya. Peristiwa perundingan antara pihak Ali bin Abi Thalib dan pihak Muawiyah inilah kemudian dikenal dengan sebutan tahkim atau arbitrase.
Masing-masing delegasi berjumlah 400 orang atau sebagian riwayat mengatakan 100 orang. Delegasi Ali bin Abi Thalib dipimpin Abu Musa al-Asy'ari, delegasi Muawiyah dipimpin Amr bin As. Dalam dialog antara delegasi Ali bin Abi Thalib dan delegasi Muawiyah, dicapailah suatu kesepakatan bahwa untuk meredakan pertikaian, maka Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah harus diturunkan dari jabatannya. Amr bin As meminta kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk menyampaikan hasil kesepakatan lebih dulu baru kemudian dirinya. Amr bin As yang mempersilahkan lebih dahulu kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk menyampaikan hasil musyawarah tersebut ternyata hanyalah sebuah strategi untuk memenangkan diplomasi yang tidak diantisipasi oleh Abu Musa al-Asy'ari. Dampak dari peristiwa tahkim tersebut, maka umat Islam terpecah menjadi 3 faksi, yaitu yang pertama, kelompok yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib yang kemudian menjadi embrio kelompok Syiah. Yang kedua, pecahan kelompok Ali bin Abi Thalib yang kemudian dikenal dengan sebutan Khawarij. Dan yang terakhir, kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan.